Seekor buaya berukuran besar menampakkan diri di pantai Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Rabu siang. Buaya ini berenang di sekitar dermaga tempat bersandarnya puluhan perahu nelayan. Meski disoraki nelayan, buaya muara ini terlihat tidak takut. Buayanya dibawa motor. Kemunculan buaya ini menakutkan para nelayan. Buaya yang sering muncul di pantai Pulau Pasaran diduga lebih dari 3 ekor dan panjangnya sekitar 3 meter. Pada akhir 2022 lalu, 3 ekor buaya juga muncul di lokasi yang berbeda namun di hari yang sama. Sempat kaget ya Pak? Ya sempat kaget sih, orang kadang ada di samping kapal. Oh begitu? Kan nampakin diri. Oh langsung itu? Iya. Jadi dia nggak takut gitu, ada orang juga. Oh begitu. Sampai sejauh ini sudah ada belum petugas Pak datang ke sini Pak? Ya kemarinnya ada, cuman nggak nyampe muter ke pulau sih. Cuman ada di situ aja tuh, di bendungan situ. 3 meteran. 3 meteran. Itu masuk dari mana Mas mereka? Dari sungai. Oh dari sungai? Ini ke pinggir-pinggir. Ke pinggir-pinggir kapal? Ya khawatir, meresahkan. Meresahkan gimana? Ya takutnya nanti kalau ada orang jaring tuh terkam atau kemakan gitu. Para nelayan mendesak petugas BKSDA dan instansi terkait segera turun ke lokasi untuk mengusir buaya-buaya itu sebelum jatuh korban jiwa. Sejauh ini belum ada nelayan atau warga yang terluka diserang buaya muara itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga tomat di Tulang Bawang naik, seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar-Agung pada Rabu pagi. Harga tomat kini Rp5.000 per kilogram. Harga itu naik Rp2.000 per kilogram dibanding 3 hari lalu di kisaran Rp3.000 per kilogram. Menurut pedagang, meski harga tomat kini Rp5.000 per kilogram, namun harga itu jauh turun dibanding pada akhir 2022 lalu yang masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Harga tomat terus turun sejak memasuki tahun 2023. Sekarang penjualan Rp5.000. Sebelumnya 3.000, 4.000. Ada kenaikan atau penurunan? Ada kenaikan. Kenaikan berapa ribu per kilo? 1.000, 2.000 per kilo. Jadi per hari ini naiknya 1.000 Mas ya? Kalau standarnya emang bisa berapa? Standarnya? Standarnya 5.000. 5.000 ya? Kalau di atas 8.000 kan udah termasuk mahal. Waduh Pak. Yang betul. Iya. Kita iki tomat larangan masane Pak Frut. Daerah pemasok tomat terbesar di Lampung adalah Lampung Barat. Harga tomat di pasar itu selisih jauh dengan di tingkat petani. Tomat petani dibeli tengkulak hanya Rp800 per kilogram. Beberapa waktu lalu, petani tomat di Kecamatan Sukau, Lampung Barat mengamuk. Mereka menginjak-injak tomat yang dipanen karena harganya turun drastis. Sebagian petani yang frustasi membiarkan tomat membusuk di pohonnya. Berapa? Sebelumnya kan 8.000, tapi sini belum nggak kebagian, cuma kebagian 4.000, harga 4.000. Sekarang harga 800. Iya. Jadi lebih baik dibuang. Iya, nggak ke itu, nggak ke apa namanya, nggak bermodal lah kalau di kotaknya mahal. Upah ininya, upah mutilnya juga mahal kan. Petani tomat di Lampung Barat rugi banyak. Menurut mereka, harga tomat idealnya minimal Rp3.000 per kilogram. Meski tidak untung banyak, dengan harga itu setidaknya dapat menutupi modal petani tomat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harga beras jenis medium di Pasar Wates Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah sejak beberapa hari lalu menembus Rp12.000 per kilogramnya. Kenaikan harga itu sudah berlangsung secara bertahap sejak akhir 2022 lalu. Menurut para pedagang, harga beras medium dan premium tidak terlalu berbeda jauh. Jika harga beras medium Rp12.000, harga beras jenis premium kini Rp12.500 per kilogram. Kenaikan harga itu dipicu stok beras menipis karena petani belum memasuki masa panen raya. Meski demikian, penjualan beras masih cukup stabil. 12.000 itu premium atau medium? Medium, kalau yang premiumnya 12,5 sampai jam. Ini termasuk ada kenaikan atau harga normal? Ada kenaikan dong, karena
kan kalau waktu harga panen sesuai juga harganya. Ini kan karena barangnya nggak ada stoknya, langka, masih petaninya masih pada tanam lah ibaratnya untuk panen. Kalau normalnya sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya sampai 10.000 lah kilonya. Pihak Bulog Ganjar Agung Cabang Lampung Tengah membantah stok beras menipis. Menurut pihak Bulog, beras jenis medium stoknya masih aman karena di gudang masih ada sekitar 100 ton lebih. Sekarang itu stok kita itu hampir 100 ton, Pak. Beras mediumnya yang ada di gudang kita di Lampung Tengah ini. Dan prediksi saya itu cukup untuk kita melaksanakan SPHP atau OP itu sampai menjelang kita melaksanakan panen di 2023. Warga meminta Bulog segera menggelar operasi pasar supaya harga beras tidak terus meroket hingga panen raya pada Maret 2023 mendatang. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Para pedagang di Pasar Baru Smep Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung mengeluhkan sepi pembeli. Permasalahannya karena lokasi pasar yang dianggap kurang strategis karena berada di lantai 2. Sedangkan tak jauh dari Pasar Smep terdapat Pasar Pasir Gintung dan Pasar Tamin yang lokasinya di bawah. Warga yang belanja di Pasar Smep sangat sedikit. Situasi ini sudah terjadi sejak lama. Seperti yang terlihat pada Rabu pagi, Pasar Smep sepi pengunjung. Sebagian lapak dan kios bahkan tidak terpakai karena ditinggalkan pedagang. Sebagian pedagang pindah ke pasar lain dan sebagian lagi berjualan di trotoar Jalan Imam Bonjol tak jauh dari Pasar Baru Smep. Ya kurang tahu juga ya. Yang dagangnya kan acak-acakan. Acak-acakan itu? Iya yang di jalan-jalan itu. Bawah itu. Berarti emang awalnya emang ramai banget di sini? Biasa lah, stabil gitu loh. Barang ya begini nih nggak ada yang belanjanya. Pada masing-masing pindah. Oh, pada pindah Pak? Iya. Pindah kemana itu Pak? Iya ke bawah-bawah itu, di jalan-jalan itu. Makanya ibu bilang tiap pulang nangis. Kenapa saya nangis? Dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Cuma yang keluar ongkos jalan. Susah semenjak sekarang Mas. Kalau dulu di penampungan saya dari subuh gitu jam 5 sampai jam 10 pagi dapat saya 300.000 udah dapat duit. Para pedagang Pasar Smep mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung segera mencari solusi. Salah satunya dengan melarang keras pedagang kaki lima supaya pembeli berbelanja di dalam Pasar Smep. Jika ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin bangunan baru Pasar Smep akan terbengkalai akibat pedagangnya kabur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Yang itu